Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur jika kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Juni ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kepada Tuhan, dan biarlah masing-masing kita berkata di dalam hati, pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca nas penuntun kita yang pada minggu pagi hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikian nas penuntun kita yang akan menolong kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terus memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang memelihara kita sampai pada hari ini. Kita naikkan satu pujian, Allah itu dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah
dahsyat kuasanya, dahsyat kasihnya di dalam hidup kita. Sehingga pada minggu pagi hari ini, Ia kembali menawarkan pengampunannya buat kita semua. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita naikkan satu pujian, karya terbesar. Dari
Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami semua untuk datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan, melalui setiap hal yang kami katakan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, melalui perbuatan kami yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, atau pemikiran-pemikiran kami Tuhan yang tidak mempermuliakan nama-Mu terhadap sesama kami, terhadap orang-orang yang paling kami kasihi. Kami telah melakukan semua itu. Karena itu Tuhan, kami mohon, ampuni kami seluruh kasih dan karunia-Mu Tuhan, sehingga dengan penuh keberanian kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus, memanggil Engkau Bapa dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Dan kami terus memohon pertolongan daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga seperti Engkau telah mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami juga boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga pengampunan-Mu sempurna dalam hidup kami. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengampunan yang telah Kau berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah berkorban untuk kami, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sudah berdoa. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan sudah seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Allah itu baik, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mazmur pujian kita yang pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke
kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 67 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dengan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian Mazmur pujian kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti pembacaan Mazmur yang telah kita baca tadi, Tuhan telah memberkati kehidupan kita, dan Dia senantiasa memberkati kehidupan kita, sehingga tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain memuji dan memuliakan Allah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah kepadanya, mengucap syukur untuk segala perkara yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita lalui, namun satu hal yang kita percaya, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang memberkati kita. Karena itu kita akan menaikkan satu pujian. Ku cinta Kau Yesus. Tempat kediaman
biarlah di sepanjang kehidupan yang akan kami lalui, kami senantiasa menaruh pengharapan kami, menaruh pujian dan penyembahan kami menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marji. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita mengangkat satu pujian. Jadi seperti ini. Kau setia
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, seraya menaikkan ucapan syukur yang tak terhingga kepada Engkau. Oleh karena kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan senantiasa mengajar kami. Firman Tuhan senantiasa menegur kami. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami. Dan firman Tuhan senantiasa mendidik kami kepada kebenaran. Berkatilah kami semua, Bapa. Urapilah kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami, membawa kami senantiasa untuk hidup takut akan Engkau. Segala cara iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami usir keluar dari setiap pikiran hati kami, dari setiap apapun yang dia berusaha mencoba untuk mengalihkan perhatian kami daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Berkatilah pemberitaan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini kita masih seperti biasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga di rumah. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan senantiasa yang menolong dan memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita. Saya tahu bahwa kita memiliki pergumulan akan kebutuhan, pergumulan akan pekerjaan, yang belum berangkat bekerja, bahkan yang mungkin dirumahkan juga. Kita bergumul semuanya, oleh karena kebutuhan keluarga harus terpenuhi setiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita satu-satunya hanya datangnya daripada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing ataupun bisa membaca bersama dengan saya, karena itu ada di layar handphone dan mungkin televisi Bapak Ibu. Dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan kita masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Kita mengingat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan, "Aku tidak meninggalkan engkau sendirian atau sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penghibur bagimu. Dialah yang akan senantiasa berada, menguatkanmu, mengarahkanmu, mengingatkanmu senantiasa."
Sehingga pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena setelah pencurahan Roh Kudus ada banyak hal yang terjadi yang di luar daripada apa yang dipikirkan oleh manusia, bahkan orang-orang yang telah mengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Karena apa? Karena orang yang selama ini takut, khawatir, tidak berani, dipakai Allah dengan luar biasa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Bapak Ibu tahu bagaimana kehidupan Petrus? Nah, ketika dia mengikut Tuhan, dia memang orang yang senantiasa cepat tanggap dengan apa yang senantiasa dilontarkan oleh Tuhan Yesus lewat pertanyaan, atau ketika dia memerlukan apapun, dia orang yang sigap dalam hal ini. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan permasalahan, ketika dia sendiri, dia tidak berani. Dia tidak berani mempertanggungjawabkan, dan akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan kembali dan melayani dia secara pribadi, benar-benar Tuhan berbicara kepada Simon Petrus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Tiga pertanyaan: kalau engkau sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang kita lihat dalam kehidupan Petrus, ketika dia kembali kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Dan ketika pencurahan Roh Kudus dipakai oleh Tuhan luar biasa, berani berbicara kepada semua orang yang hadir tanpa terkecuali pada waktu itu. Bahkan orang datang dari berbagai negara, dari berbagai bahasa, berkumpul di Yerusalem. Dan ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, ada banyak orang yang beranggapan apa yang dialami oleh rasul-rasul itu adalah hal oleh karena mereka minum anggur. Tetapi Petrus dengan beraninya berdiri menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Yesus telah diutus oleh Allah datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa, untuk menghapus dosa manusia, untuk membawa manusia kembali kepada jalan yang sebenarnya, dan membawa mereka untuk menerima jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan itu hanya ditemui di dalam Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia telah datang dan dia telah lahir, bahkan dia telah menyerahkan seluruh hidupnya, mati, bangkit, artinya dia hidup, dan dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan orang-orang yang telah percaya itu, mereka berkumpul dan mereka diubahkan oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga hidup mereka yang lama tidak lagi dipertahankan, karena itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup mereka baru di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara membuktikan akan perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa orang yang sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya memiliki perbedaan hidup dari orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka tampil beda. Mengapa? Karena ketika mereka melakukan itu, ayat yang ke-47 dikatakan, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya kesaksian hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi terlihat atau dampaknya ada di dalam kehidupannya. Dia mengambil keputusan penuh dengan hikmat Tuhan dan menjalankan hukum Tuhan dengan penuh dengan ketulusan, bukan karena supaya orang menyanjung dia, tetapi dengan tujuan hanya memuliakan Tuhan, hanya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan satu tema untuk kita semua, tetap bersatu. Bapak Ibu, dengan kata tetap bersatu bukan hal yang gampang, karena kadangkala kita mungkin bisa berpisah oleh karena ketidaksamaan pemikiran, oleh karena kita mengikuti apa yang kita mau. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bersatu. Dan apa yang menjadi dasar kita bersatu, dan mengapa kita bersatu, dan apa tujuannya, Bapak Ibu kita akan merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan melihat dalam ayat yang 41, yaitu dasar orang percaya bersatu adalah firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kita memperhatikan kalimat yang berkata orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Orang yang menerima perkataan yang disampaikan oleh Petrus. Petrus menyampaikan bagaimana Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Caranya, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus bangkit, dan dia hidup, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Nah, orang-orang yang mendengar perkataan Petrus ini, memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, dan mau diubahkan hidupnya, dan mau berjalan bersama dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan, atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini tidak dengan paksaan, atau ada orang mungkin yang memberikan uang supaya percaya kepada Tuhan, atau mungkin ada orang yang memberikan jaminan, kalau kamu percaya maka engkau akan mendapatkan ini dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Mereka mau diubahkan oleh Tuhan, hati mereka mau diubahkan oleh Tuhan, tindakan mereka mau diubahkan oleh Tuhan, dan terlebih lagi mereka memiliki keyakinan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Kristus telah mereka terima, mereka tahu, dan mereka mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Memberi diri dibaptis artinya ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya satu orang melakukan hal ini, tetapi ada banyak orang, dikatakan kira-kira 3.000 jiwa yang mengambil keputusan untuk mau diubahkan oleh Tuhan Yesus, untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu bukan karena Petrus atau hebatnya dia berkhotbah, tetapi karena firman Tuhan yang berkuasa menguasai hati dan pikiran orang-orang yang telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan itu adalah peranan Roh Kudus. Mereka tidak mengeraskan hatinya,
tetapi mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh yang berbicara secara pribadi di dalam kehidupannya. Mereka menerima dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh senang, hatinya senang menerima kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang itulah yang bersatu. Orang-orang itulah yang berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang-orang itulah yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 16. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Firman Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Allah bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dasar mereka bersatu, itulah yang saya katakan tadi, Allah firman Tuhan. Bukan karena pendeta yang menyatukan mereka, tetapi karena firman Tuhan yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan mereka, membuat mereka bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain memberikan semangat. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memiliki gereja, memiliki satu persekutuan, itu bukan karena hamba Tuhan, bukan karena majelis atau pengurus yang ada, tetapi itu karena firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, membuat Bapak Ibu Saudara tidak memandang orang lain rendah ataupun menyepelekan orang lain, tetapi memandang satu dengan yang lain. Kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Lain daripada itu tidak ada. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhanlah yang memampukan kita bisa bersatu, berkumpul, memuliakan nama Tuhan. Sehingga saya katakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pencurahan Roh Kudus adalah ulang tahun dari gereja, karena di mana saat itu ada banyak orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dipulihkan, diubahkan, mereka diambil dari kehidupan yang sebenarnya menuju kepada kebinasaan, tetapi mereka mengambil keputusan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena gereja dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita senantiasa dalam kehidupan, supaya tidak mengandalkan kekuatan kita di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam persekutuan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersatu itu karena kasih dan anugerah Tuhan, ya. Dan setiap kita yang mengambil bagian dalam persatuan ini, persekutuan ini oleh karena kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan telah menerimanya dan telah melakukannya, dan itu semua untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa. Tidak ada satupun orang yang bisa mencerai-beraikan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena yang bersatu itu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Sehingga firman Tuhan dalam Efesus, Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini merupakan peringatan bagi kita semua, bahwa jika ada orang yang kita layani dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita hebat Bapak Ibu Saudara, tetapi semua karena kasih dan karunia Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kita. Makanya diingatkan kita dalam Efesus yang saya sudah baca tadi, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya. Jangan kita merasa bangga karena kita sebenarnya hanya alat Tuhan, kita sebenarnya hamba Tuhan.
Artinya Tuhan yang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhanlah yang membuat hati mereka bisa berubah. Kita tidak bisa membuat hati manusia berubah, hanya Tuhan. Tetapi orang yang mau diubahkan itu sudah membuka hatinya bagi Tuhan. Tetapi orang yang pura-pura membuka hati bagi Tuhan, kapanpun akan terlihat. Sehingga orang yang membuka hatinya bagi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan tetap mengikut Tuhan. Dia akan tetap memuliakan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena pertama dia mengambil keputusan oleh karena firman Tuhan yang dia dengar, bukan karena kata orang, tetapi karena firman Tuhan yang berbicara di dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga kalau firman Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan setiap pribadi, maka firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi, kita yang hanya sebagai alat Tuhan tidak akan menganggap diri kita hebat. Karena apa? Kita hanya saluran saja. Tetapi yang memberkati, yang membuat berhasil itu adalah Tuhan. Ya, bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi marilah kita senantiasa menyadari bahwa jika kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang kepada Tuhan, atau orang mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga marilah kita tetap bersatu di dalam kasih dan anugerah Tuhan, karena kita bisa bersatu dalam persekutuan oleh karena firman Tuhan yang telah kita dengar, oleh karena firman Tuhan yang telah kita terima, oleh karena firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, karakter kita, pola pikir kita, tindakan kita, karena firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap bersatu. Artinya landasannya kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, dasar orang percaya bersatu karena mau diperlengkapi oleh firman Tuhan, atau karena mau diubahkan terus menerus oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-42 sampai 43 saya akan membacakan untuk kita semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, orang yang mau diubahkan, diperlengkapi oleh Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau bertekun di dalam Tuhan, ya. Artinya kalau mau belajar, dia mau supaya hidupnya sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan, baik dalam karakter, tindakan, tutur kata, sifat. Dia mau diubahkan Tuhan. Jadi tidak mengikuti kemauannya sendiri, tetapi mau mendengar teguran orang lain, mau mendengar kritikan orang lain, mau membawa setiap masalah kepada Tuhan dan diselesaikannya bersama-sama. Kalau kita mau diubahkan Tuhan dan diperlengkapi dengan baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa orang percaya bisa tetap bersatu? Karena mau diperlengkapi dan diubahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan melalui ketekunan belajar kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang mau diubahkan dan mau diperlengkapi Allah, orang tersebut mau berkumpul bersama-sama,
makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, jadi kita mengetahui ciri-ciri orang yang sudah menerima perkataan Tuhan Yesus melalui pelayanan kita. Tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan kakak rohaninya atau siapapun yang selama ini menolong dia untuk mengenal Tuhan. Tidak mengandalkan itu, tetapi hanya mengandalkan Tuhan semata-mata. Dan dia mau diubahkan oleh Tuhan, dan yang bisa mengubahkan hanya firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertekunlah senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari itu bukan hanya kita baca begitu saja, tetapi ketika kita membagikan kepada orang lain, artinya firman Tuhan itu telah memberkati kita duluan. Sehingga kita bisa membagikan kepada orang supaya orang itu juga diberkati melalui firman Tuhan yang kita bagikan. Tetapi kalau firman Tuhan belum menjadi berkat bagi kita, terus kita bagikan kepada orang lain, saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, belum tentu orang itu bisa mau membacanya, belum tentu orang itu mau menerima. Kalau kita yang membagikan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, cara hidup jemaat yang pertama ini membawa kita memahami bahwa cara ini itu bukan hal yang gampang yang bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya orang Yahudi itu ya, orang yang pelit. Tetapi kalau mereka bisa duduk bersama, menjual hartanya, kalau ada kekurangan membagikannya, wah itu pekerjaan yang luar biasa. Dan itu bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena mereka telah memberi diri kepada Tuhan. Karena mereka telah membuka hatinya pada Tuhan. Karena mereka membuka hati untuk Roh Kudus beracara di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Membuka hati Roh Kudus senantiasa mengingatkan. Membuka hati Roh Kudus senantiasa mengubahkan kehidupan mereka. Sehingga jika mereka bisa membagi-bagi kepada orang lain, itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu, khususnya orang Yahudi. Sehingga Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bagaimana mereka mau belajar untuk mengenal Yesus terus menerus, apa yang diinginkan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan setiap hari, dan apa yang mereka harus lakukan. Mereka juga senantiasa mengingat apa yang Tuhan katakan. Ingatlah setiap kali engkau melakukannya, karena Tuhan telah datang menyelamatkan manusia. Mereka senantiasa berkumpul di rumah ibadat. Mereka memecahkan roti, mereka makan bersama dengan penuh sukacita. Tidak ada paksaan di antara mereka. Sehingga dampaknya Bapak Ibu Saudara yang boleh kita lihat bahwa setiap hari Allah menambah jumlah mereka, dan mujizat banyak terjadi melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melalui murid rasul-rasul Tuhan Yesus. Banyak mujizat terjadi. Karena apa? Mujizat terjadi oleh karena adanya persatuan. Mujizat terjadi oleh karena ada kesepakatan. Mujizat terjadi oleh karena ada keterbukaan. Mujizat terjadi oleh karena ada yang mau diubahkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi oleh karena ada yang mau menyelesaikan hidupnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mujizat terjadi oleh karena kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kita sudah mengambil keputusan untuk membuka hati bagi Tuhan, hidup kita yang lama harus ditinggalkan. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita
mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, kita harus berani berkata bahwa itu tidak benar. Sekalipun mungkin orang tidak senang dengan kita, tetapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan mau, atau apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita melalui perenungan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita harus tegas dengan dosa. Jangan kita kompromi dengan dosa. Kalau kita kompromi dengan dosa, sama saja kita membawa orang tersebut kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita tegas dengan dosa, artinya kita mengasihi orang tersebut supaya orang tersebut kembali kepada Tuhan, supaya orang yang kita layani dimenangkan kembali, dibawa kembali jiwanya, tidak binasa. Sehingga Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap bersatu karena firman Tuhan, karena kita mau diubahkan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu, dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Dan selalu ada dari mereka, ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka, semuanya menurut keperluan masing-masing. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan ayat ini 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya. Bersatu menghadapi tantangan yang ada, bersatu menghadapi pergumulan yang ada, bersatu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersatu untuk menghadapi apapun yang ada, bersatu menghadapi kalau satu nggak punya, nggak makan, maka yang lain senantiasa mau memberi, dan memberi tidak dengan paksaan, tetapi dengan penuh sukarela, supaya mereka tercukupkan kebutuhannya setiap hari. Sekali lagi saya katakan, latar belakang kehidupan orang Yahudi budaya itu orang-orang yang pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain. Tetapi kita melihat cara hidup jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang kita mau pahami di sini bahwa turunnya Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya dapat mengubah seluruh karakter, tindakan, pikiran, dan apa yang menjadi idola atau menjadi kesukaan atau menjadi kehebatannya selama ini. Hidup yang lama yang mementingkan diri sendiri akhirnya dapat berbagi. Yang ego selama ini diubahkan. Bapak Ibu, egois itu adalah orang yang tidak menerima kritik. Ya. Kritik yang sebenarnya dibangun kebutuhan untuk memaksimalkan potensi dan hasil kerja kita, tapi tidak demikian. Bagi orang yang egois, langkah untuk menjatuhkan, sehingga bagi orang yang egois, bagi mereka semua kritik adalah langkah untuk menjatuhkan, sehingga harus ditagih dengan segala cara. Ya. Bagi orang yang egois senang mengkritik orang lain. Ya. Orang egois tidak mau dikritik, tapi senang mengkritik orang lain di belakang panggung. Atau mungkin dia bisa senang di depan, tetapi di belakang bisa menjatuhkan orang lain.
Tapi sayangnya orang egois ini hanya melihat dari sudut pandangannya dan tidak berempati pada keadaan orang lain. Artinya dia hanya melihat dari seginya dia aja, ya. Tapi tidak melihat bagaimana orang lain. Ya. Orang egois itu mengabaikan orang yang tidak sependapat. Orang egois mereka beranggapan orang lain yang telah pintar atau lebih matang adalah musuh. Apalagi jika orang itu tidak sependapat dengan dia. Orang egois adalah merasa berhak mendapatkan segalanya. Mereka yang beranggapan orang lain yang lebih pintar atau lebih matang adalah musuh, ya, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi mereka tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Orang egois itu orang yang melebih-lebihkan pencapaian. Misalnya, ketika mereka bekerja kelompok, pokoknya dialah yang lebih hebat dari semua orang yang ada. Tetapi ketika ada pergumulan di kelompok tersebut, maka orang egois itulah yang pertama cuci tangan. Apalagi kalau yang dilakukan mereka itu mendapatkan jalan yang buntu. Dia tidak akan bertanggung jawab dalam hal ini, ya. Dan dialah orang yang pertama-tama mungkin meninggalkannya. Apalagi kalau tugas itu berat dan menantang. Orang egois itu tidak mengambil resiko. Artinya tidak berani mengambil resiko dengan masalah yang ada. Pasalnya mereka takut gagal, ya. Sehingga jika ada masalah yang terjadi, lebih baik ya tinggalkan saja, tidak dihadapinya dengan baik. Orang egois itu tidak mau menunjukkan kelemahannya, ya. Dia berpikir dia bisa hebat. Dan inilah yang telah ditinggalkan oleh jemaat mula-mula. Memiliki sikap yang egois ini tidak berkenan kepada Tuhan dan mereka meninggalkan dan mereka mau berbagi, ya. Mereka mau melihat kebutuhan temannya tidak makan, mereka masih punya uang, merasa membagi sama rata sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, bukan hal yang gampang melakukan hal ini. Karena masing-masing kita memiliki kebutuhan. Tetapi orang-orang yang menerima perkataan Petrus, membuka hatinya bagi Tuhan, membuka hidupnya bagi Tuhan, membuka hatinya, Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya. Mereka mau duduk bersama, mereka mau menyelesaikan masalah bersama, mereka mau berbagi bersama, mereka mau senantiasa membuka hati untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan dengan penuh sukacita mereka menikmati berkat yang ada. Ayat yang ke-46 dikatakan bagian yang terakhir, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, tulus hati artinya tidak ada paksaan, tidak ada paksaan sedikit pun. Dia melakukannya hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukannya. Tidak ada pemikiran bahwa ini asas manfaat. Tidak ada pemikiran demikian. Yang hanya dipikirkan mereka, aku telah membuka hatiku, mendengarkan firman Tuhan melalui Petrus, membuka hati untuk Roh Kudus, dan mau melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Jadi Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, tidak ada pemikiran untuk serakah. Ya, ini luar biasa. Tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang mengabaikan orang lain. Semua persoalan yang ada di hatinya bersama-sama, tidak membicarakan masalah orang di belakang, tetapi
menyelesaikannya bersama-sama. Kehidupan jemaat mula-mula bukan hanya saat itu terjadi, tetapi selanjutnya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus demikian. Kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ cara hidup jemaat. Jadi bukan lagi jemaat yang pertama ditulis di situ, tetapi cara hidup jemaat dimanapun ada. Cara hidupnya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cara hidupnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak kompromi, tetapi cara hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan, mau senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, membawa senantiasa hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sini ayat 32 dari cara hidup jemaat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita perhatikan dari 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Ya, satu hati, satu jiwa. Kalau saya katakan demikian, ya. Artinya mereka mau untuk duduk bersama-sama, untuk melakukan bersama-sama apa yang menjadi pergumulan di antara jemaat, termasuk kebutuhan setiap hari. Kebutuhan setiap hari, membicarakannya, melakukannya, dan terlebih lagi mereka bersatu untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan daripada kehidupan kita, yang telah dipanggil oleh Allah, yang telah dipersatukan oleh Allah, yang ada dalam perkumpulan di mana nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dasarnya Bapak Ibu, karena kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah menerima firman Tuhan, karena kita sudah mau diubahkan oleh Tuhan dan meninggalkan semua ego kita, dan kita membawa hidup kita di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan, dan kita mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan, milikilah hati yang melandaskan seluruhnya di atas kebenaran firman Tuhan. Milikilah hati yang mau dibaharui oleh Allah, dan milikilah hati yang penuh dengan kerendahan, dan milikilah hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus hati, sehingga hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini berkata apa? Dalam Filipi 1 ayat 27 yang sudah dibacakan oleh liturgus kita tadi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Berpadanan artinya sesuai, seimbang, cocok, tidak berat sebelah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Injil Kristus. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu marilah kita melakukan firman Tuhan di dalam kekuatan dan pertolongan yang datangnya daripada Allah. Sebagaimana jemaat mula-mula melakukan ketika membuka hati bagi Tuhan, benar-benar mau diubahkan, benar-benar dengan penuh ketulusan hati melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jelas dikatakan firman Tuhan pada hari ini, sambil memuji Allah, ayat yang ke-47, dan mereka disukai
semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terus berbicara kepada kami untuk memiliki hati yang melandaskan seluruh hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Memiliki hati yang mau diperlengkapi dan dibaharui oleh Allah. Memiliki hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Lagi Engkau mengingatkan kami untuk terus berjalan dalam garis kehendak Tuhan. Terkadang kami lalai, Bapa. Dan biarlah dalam kelalaian kami menyadari bahwa kami ini manusia terbatas dan kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu jikalau sampai pada saat ini penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Situasi kondisi bangsa kami yang saat ini membuat kami untuk senantiasa hanya menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Dan kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Makan, minum, pakaian kami boleh tercukupi. Semua itu karena berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah ujian. Bahkan sebentar lagi akan menerima rapot, bahkan akan menghadapi liburan panjang. Mari Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berikan penghiburan kekuatan yang datangnya daripada Allah. Lebih daripada itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Jemaat GPN Kasih, untuk pekerjaan dari semua kami Bapa. Kami merindukan kiranya Engkau memberkati dan menolong. Yang menunggu panggilan pekerjaan Engkau Allah juga memberkati. Memberikan penghiburan yang datangnya daripada Allah. Bahkan Tuhan, jika virus corona ini sudah berlalu, biarlah kami kembali bekerja seperti sedia kala. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan keperluan setiap hari di dalam keluarga kami. Dan kami hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Menyerahkan untuk kesehatan kami Bapa. Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan kemampuan untuk menangkal setiap apapun bakteri yang ada, virus yang ada. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Berkatilah kami semua, mampukanlah kami semua. Dan terlebih lagi biarlah iman percaya kami hanya kepada Engkau. Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami daya ingat. Bahkan apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, biarlah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Berkatilah GPN seluruh Indonesia. Biarlah senantiasa hanya mengandalkan Engkau Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Bahkan untuk sinode kami di Tanjung Enim, Engkau Allah menolong dan memberkati. Berikan hikmat senantiasa, sehingga bisa memberikan semangat kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di jajaran GPN untuk terus maju, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bergandengan tangan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga bangsa dan negara kami terus serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kami merindukan Tuhan, ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia, sehingga virus corona ini cepat berlalu dan kami semua boleh bebas untuk melakukan aktivitas kami setiap hari. Mari tolong untuk masyarakat Indonesia, sehingga mereka juga taat, sehingga kami juga senantiasa mau melakukan apa yang pemerintah kami telah tentukan. Sehingga untuk menghadapi virus corona ini, kami bisa menghadapinya dengan bersama-sama. Dan pemulihan terjadi di negara Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Seluruh kegiatan kami setiap hari Bapa, Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang memimpin kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang mendahului setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Jika ada di antara jemaat saat ini yang sakit, mari Tuhan sembuhkan.
Yang mengalami kesedihan Engkau adalah penghiburan dalam kehidupan mereka. Yang mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar setiap kehidupan mereka. Dan yang mengalami kelemahan, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Biar masing-masing kita memberikan dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Karena itu kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian berkat anak cucu. Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang telah memberkati kehidupan kami, pada pagi hari ini Tuhan kami membawa persembahan kami, persembahan syukur kami, bahkan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan pada saat ini tidak akan pernah sama dengan segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Namun sungguh Tuhan kami memberikannya dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan. Karena itu kami mohon Kau memberkati persembahan syukur kami, sehingga berguna untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahkan hamba-Mu yang mengelola keuangan dengan hikmat serta takut akan Tuhan, sehingga keuangan kami boleh tepat sasaran. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang senantiasa memberkati kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat untuk minggu pagi ini. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marcis yang sudah menolong kita untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati ibu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan. Begitu juga bersama dengan Pak Kim dan anak Sarah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu pagi ini, untuk Pak Alex, untuk Ibu Sisil, untuk Nona Maria, dan juga untuk
Nona Katrin yang dengan setia menolong dalam sehingga acara ibadah online boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara terus bersemangat melayani di dalam Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan baik secara langsung ataupun juga transfer. Jika ada yang belum memberikan, kami memberikan kesempatan bisa melalui bendahara gereja atau melalui nomor rekening yang akan dibagikan di WA Group. Untuk ibadah minggu depan masih sama, kita akan ibadah online. Jika ada perubahan akan diumumkan lebih lanjut melalui grup gereja. Dan biarlah masing-masing kita sampai pada hari ini terus mengambil bagian untuk terus berdoa. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan sehingga wabah COVID-19 boleh berlalu dari negeri kita, bukan dari bumi ini. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan semangat untuk boleh menjalani. Demikian kata jemaat untuk minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian Serikat Persaudaraan. Kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan dan pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah di dalam kehidupanmu. Jadilah berkat Kristus di tengah-tengah orang yang belum percaya dan juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Serta arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.